A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farasna bihim. Para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di acara Hikmah Ramadan. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan yang mulia ini menghantarkan spiritualitas kita ke jenjang yang lebih baik, lebih tinggi, sehingga kita betul-betul bisa membersihkan diri kita dan segala kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait suci beliau alaihi mussalatu wassalam. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara Hikmah Ramadan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang tafsir surah Al-Kautsar yang berkenaan dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, putri agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca surah tersebut, terdiri dari 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Para mufassir berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Ditemukan makna Al-Kautsar tersebut ada 14 makna tentang arti dari Al-Kautsar. Beberapa di antaranya adalah sebagian mufassir menafsirkan dengan keturunan yang banyak. Ada juga yang mengatakan nikmat yang banyak. Dan sebagian lagi menafsirkan Al-Kautsar sebagai telaga, nama telaga di surga. Ada juga yang menafsirkan dengan para sahabat dan pengikut sampai hari kiamat. Lalu makna ayat pun menjadi kami memberikan kamu para sahabat dan pengikut sampai hari kiamat. Namun beberapa ahli tafsir diantaranya Jalaluddin Suyuti, dan sebelumnya kita mengutip dari tafsir Al-Alamah Said Husain Tabai dalam tafsir Al-Mizan, beliau memberikan makna, merujuk dari makna-makna yang ada, yang 14 makna tersebut, beliau merujuk pada makna yang beliau katakan di dalam tafsirnya sesuai dengan makna Al-Kautsar. Beliau berdalil dengan melihat ayat selanjutnya, yaitu inna syani'aka huwal abtar, bahwa beliau mengatakan di dalam tafsir Al-Mizan makna Al-Kautsar tersebut adalah keturunan yang banyak. Bahkan Jalaluddin Asyuyuti memaknai secara spesifik bahwa Al-Kautsar itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, putri agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Kautsar, ketika kita lihat dari makna keturunan yang banyak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat yang banyak. Al-Kautsar di sini adalah keturunan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah
berdoalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu, wanhar. Wanhar di sana adalah, nahar itu adalah menyembelih unta. Di dalam riwayat dikatakan, mengapa Sayyid Husin Tabatabai memaknai dan meyakini akan sebuah makna Al-Kautsar itu adalah keturunan yang banyak, bahwa kalimat wanhar dan setelahnya nanti akan kita temukan sebuah riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Pada ayat kedua berbicara nahar, menyembelih unta. Dalam sejarah, dalam riwayat, akikahnya Sayyidah Fatimah Zahra, putri agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan unta. Sehingga syariat dari akikah itu boleh kambing, boleh sapi, atau onta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Sayyidah Fatimah Zahra dengan onta. Karena menyembelih onta dengan menyembelih binatang yang lainnya seperti kambing atau sapi itu berbeda. Kalau sapi itu dhibah namanya. Dhibah itu bahasa Arabnya juga sembelihan. Dan menyembelih onta bahasa Arabnya adalah nahar, wanhar. Sembelihlah unta. Menyembelih unta dengan menyembelih sapi dan kambing itu berbeda. Kalau menyembelih unta itu ditusuk. Kalau menyembelih kambing atau sapi seperti ini. Nah, maka di dalam riwayat ini akikahnya Sayyidah Fatimah Zahra adalah unta. Kemudian ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengata-ngatai kamu wahai Muhammad bahwa kamu terputus keturunannya, huwal abtar, dialah yang terputus keturunannya. Di dalam riwayat, di dalam sejarah memang ada pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengata-ngatai, mengolok-olok, membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terputus dikarenakan ada dua anak Rasulullah yang laki-laki yang bernama Qasim dan Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Satu-satunya yang hidup adalah Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan bulian yang dilakukan oleh pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengolok-olok Rasulullah bahwa keturunan beliau terputus. Maka Allah menjelaskan dengan tegas, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengolok-olok kamu, yang mengata-ngatai kamu bahwa keturunanmu wahai Muhammad terputus, huwal abtar. Sesungguhnya dialah yang mengolok-olok, itulah yang keturunannya terputus. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah Ramadan, channel Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh keturunan di muka bumi ini inqata'a, kullu sababin inqata'a. Seluruh nasab keturunan terputus, illa sababi atau nasabi, terkecuali keturunanku. Dan ayat ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan yang banyak dari jalur Sayyidah Fatimah Zahra yang menikah dengan Imam Ali karamallahu wajhah, di mana dari keturunan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra inilah melahirkan Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah,
Sayyidah Ummu Kulthum. Dan kemudian ada seorang bayi yang keguguran yang bernama Sayyidina Muhsin. Nah, dari jalur Sayyidah Fatimah Zahra, anak-anak Sayyidah Fatimah Zahra inilah yang menjadi keturunan Rasulullah SAW. Lahirlah para habaib, para sadah, yang mereka itu keturunan Rasulullah SAW. Imam Hasan dan Imam Husain merupakan anak Sayyidah Fatimah Zahra yang sering dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya bunayya, wahai putraku. Dan beliau ini disebut Rasulullah SAW Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Kedua orang ini, Al-Hasan dan Al-Husain, penghulu pemuda surga. Begitu juga Rasulullah mengatakan, Innal Husaina misbahul huda. Sesungguhnya Al-Husain adalah lentera hidayah, lentera petunjuk yang menerangi umat. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Sayyidah Fatimah Zahra, Rasulullah mengatakan, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah itu bagian yang tak terpisahkan dari dagingku, bagian yang tak terpisahkan dari jiwaku. Man sarraha faqad sarrani. Barang siapa yang membuat Sayyidah Fatimah Zahra bergembira, senang, dia sama dengan menyenangkan diriku. Wa man adzaha faqad adzani. Barang siapa yang membuat Sayyidah Fatimah Zahra, putri agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedih, menyakitinya, dia sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah terputus sampai hari kiamat, dan terbukti bahwa para sadah, para habaib dari Ahlul Bait Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di penjuru dunia, baik di Asia, baik di Afrika, baik di Eropa, baik di mana-mana. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, keturunan yang banyak, di mana sebagaimana saya sebutkan tadi adalah merujuk kepada Sayyidah Fatimah Zahra, putri agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka terbukti dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra, dari keturunan Nabi, dari Sayyidah Fatimah Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka seperti Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad At-Taqi Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Az-Zakiyul Askari, dan sampai Imam Muhammad bin Hasan Az-Zakiyul Askari Al-Mahdi Ajalullah Farajau Syarif, yang merupakan keturunan Rasulullah SAW dan zuriyah Rasulullah SAW. Dari garis keturunan Imam Hasan dan Imam Husain menyebar di berbagai dunia. Memang ada sebagian kelompok umat Islam yang tak meyakini dan mempercayai akan kemuliaan dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para sadah, yang sesungguhnya keberadaan mereka begitu juga di Nusantara ini, yang menyebarkan Islam, yang membawa ajaran Islam, risalah suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi kita Nusantara adalah para sadah, para juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Yaman, yang dari keturunan Imam Ja'far As-Sadiq, dari Imam Ali Al-Uraidi, Faqih Muqaddam, Al-Muhajir, dan lain-lain,
Sehingga para habaib, para sadah, juriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu membawa lentera agung, membawa sebuah perdamaian di mana-mana. Jika Eropa waktu itu ditaklukkan oleh Bani Umayyah dengan peperangan, tetapi keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habib, para sayyid, sadah, habaib yang datang ke Nusantara bukan menyebarkan Islam, membawa nilai-nilai luhur Islam, menyampaikan Islam dengan cara persuasif, dengan cara yang damai, dengan membawa akhlak yang mulia. Semoga kita bisa meneladani keluarga suci Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna masalah ahli baiti kasafinatin Nuh. Sesungguhnya perumpamaan keluargaku, ahlul baitku, bagaikan perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang ikut di bahtera Nabi Nuh alaihi salam, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gorika. Dan siapa yang berpaling dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tenggelam. Sebagaimana bah yang terjadi di zaman Nabi Nuh, yang ingkar kepada Nabi Nuh, yang tidak mau ikut dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam, dia ditenggelamkan, termasuk anak Nabi Nuh alaihi salam yaitu Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam badai tsunami yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Semoga kita sekali lagi dapat menjadikan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keteladanan. Karena ketika kita menjadikan mereka sebagai uswah atau keteladanan, mereka adalah manifestasi dari Rasulullah. Sama kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Mari kita membuka buku-buku sejarah, kita baca biografi dari keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat sebuah pelajaran betapa ironinya umat Islam yang tak mengenal keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.